Karena kalau nikmat itu sedang ada dan kita rasakan, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Dan kalau kita sedang ada ujian, apapun sifatnya itu, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Biarpun dokter sudah mengatakan penyakit ibu gak bisa sembuh, sembuh sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa semua hal yang terlihat mustahil di mata manusia sebenarnya sangat mudah bagi Allah? Berapa banyak doa yang dulu kita kira tak mungkin terkabul, justru Allah kabulkan dengan cara yang lebih indah dari yang kita bayangkan. Hari ini kita akan belajar bersama Ustadz Khalid Basalamah tentang kunci ketenangan hidup, yaitu menumbuhkan keyakinan penuh kepada Allah, bahwa cukup Allah bagi kita. Dalam kajian ini kita akan melihat bagaimana keyakinan mampu mendatangkan keajaiban dalam hidup, dan bagaimana kita bisa semakin dekat dengan Allah agar tidak lagi merasa sendiri dalam menghadapi kehidupan ini. Mari kita mulai dari hal yang pertama. Keyakinan terhadap Allah akan mendatangkan keajaiban dalam hidup kita. Betapa sering kita mendengar kisah seseorang yang hidupnya berubah hanya karena ia yakin pada pertolongan Allah. Keyakinan itu yang menembus batas logika, karena Allah Maha Kuasa atas segalanya. Mari kita simak penjelasannya dari Ustadz Khalid Basalamah. Kita perlu mulai mungkin dengan memperkenalkan Allah itu. Kenapa kita mengatakan cukuplah Allah bagiku? Apakah memang pertanyaannya hanya dengan bergantung pada Allah semuanya akan terselesaikan, terpenuhi kebutuhan kita, kemudian termenangkan dari orang yang menzalimi kita, atau misalnya mendapatkan solusi dari permasalahan saya sakit sembuh atau apa saja? Jawabannya secara jelas dan tegas iya. Memang hanya Allah saja. Karena kalau nikmat itu sedang ada dan kita rasakan, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Dan kalau kita sedang ada ujian, apapun sifatnya itu, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Ini memang pondasi dasar yang diajarkan oleh semua nabi-nabi dan rasul. Dan terutama manusia terbaik yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu mengajak umatnya untuk kembali kepada Sang Pencipta Allah. Benar memang Allah tidak nampak dengan mata kita, tetapi fakta menunjukkan bahwasanya memang ada Sang Pencipta. Tidak mungkin bangunan ballroom ini dan hotel ini ada kalau tidak ada yang menggambarnya, kemudian mulai mengundang dan memanggil misalnya kontraktor untuk membangun, mulai banyak buru-buru yang kerja dan seterusnya sampai desain interiornya. Itu tidak mungkin tiba-tiba ada. Kalau kita yakin ruangan dan hotel ini atau rumah kita masing-masing itu tidak mungkin ada tanpa ada yang menggambar, ada yang membangun, maka bagaimana dengan alam semesta ini? Masuk akal langit ini tiba-tiba ada, gunung-gunung tiba-tiba ada, lautan tiba-tiba ada, udara, api, bahkan diri kita sendiri. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian tidak lihat bagaimana keajaiban yang luar biasa. Saya mungkin sebagai seorang laki-laki dan misalnya saya bersatu seorang suami dan mungkin ibu-ibu sebagai seorang istri dengan suaminya tentunya, pada saat ya kita berinteraksi dan akhirnya suami istri itu dan akhirnya hamil dan punya anak, kita bahkan tidak pernah bisa punya pilihan saya mau anak laki-laki atau anak perempuan. Kita bahkan tidak punya andil dengan sehelai rambut anak kita, sehelai bulu yang ada di alisnya misalnya, atau bentuk matanya, atau giginya, atau bibirnya, atau kulitnya, atau apa saja. Kita sama sekali tidak punya andil. Satu waktu pernah salah satu anak yang Allah amanahkan di pundak kami sedang diuji oleh Allah SWT dengan sebuah penyakit dan alhamdulillah sudah sembuh. Waktu itu saya pergi taklim dan pulang ke rumah dan istri saya menyampaikan, tadi anak ini
saya tidak usah sebutkan namanya, anak ini mengucapkan begini, Umi, ya, terus disebut nama dia, mau pergi, menuju ke pintu. Masih kecil, baru bisa bertutur kata mungkin 2 tahunan. Maka pada saat itu istri saya sudah sedih, khawatir ini jangan sampai tanda-tanda ajalnya datang atau seperti apa. Karena perempuan kadang-kadang terbawa dengan perasaan. Begitu saya pulang lalu dia bahasakan. Saya dudukkan dengan baik-baik dan kami duduk di sofa lalu saya mengatakan, saya mau tanya, apa andil saya dan kamu di anak ini? Apa andil kita? Apakah ada andil kita di sehelai rambutnya, di kulitnya, di jenis kelaminnya? Kita nggak bisa apa-apa. Saya cuma diamanahkan sperma. Kamu punya sel telur, Allah takdirkan dia bertemu dan jadi keluarlah anak ini. Kita bahkan tidak bisa pilih. Pemiliknya ini adalah Allah. Sebagaimana kita juga dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sama kamu cuma pemilik status. Status pada saat sudah lahir anak itu ayah dan ibu. Tidak lebih daripada itu. Kalau orang bisa memahami pondasi dasar seperti ini kita jadi faham sebenarnya. Dari sisi lain, semua yang kita bisa jangkau di alam semesta ini dan tidak bisa dijangkau oleh mata kita, di bumi, di kedalaman lautan, itu kembali memang kepada satu susunan kata yang luar biasa. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada pencipta, pemilik, penguasa yang mengatur, yang menghidupkan dan yang mematikan kecuali Allah. Mau pergantian siang malam, turun hujan dari langit, populasi manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, apa saja. Subhanallah. Dari sini kita belajar bahwa keyakinan bukan sekedar kata-kata, tapi sumber kekuatan yang bisa mengubah keadaan. Dan bila kita ingin hidup penuh keajaiban, maka kita harus belajar untuk selalu berkata dalam hati, cukuplah Allah bagi kita. Inilah yang akan kita renungi dalam bagian kedua, penjelasan dari guru kita, Ustadz Khalid Basalamah. Kelebihan kita sebagai seorang muslim, Allah mengajarkan kepada kita, karena kita beriman padanya, kalau Tuhanmu cuma satu, Qul huwallahu ahad, Tuhan pencipta, penguasa, pemilik, apapun, nikmat dari dia, ujian dari dia, yang bisa menambah nikmat dia, yang bisa mengangkat ujian tersebut hanya dia. Dan kita sangat bahagia dengan itu karena kita tidak perlu cari Tuhan-Tuhan lain. Di India sampai hari ini, karena mereka bingung mencari Tuhan, maka ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah pohon. Di negara banyak, bahkan di Indonesia masih ada orang menyembah patung. Yang kita tahu di masa Nabi SAW di Mekah dulu dikenal dengan masa jahiliyah. Karena patung itu mereka yang pahat, mereka yang warnahin, mereka yang berikan nama, mereka yang pikul ditaruh di tempat yang mereka mau sembah, dan kalau rusak mereka perbaiki. Lalu mereka panggil Tuhan, karena mereka tidak tahu siapa Tuhannya. Tapi potensi orang mengenal Tuhannya itu ada. Makanya mereka mengerucut mencari Tuhan-Tuhan. Ada yang sembah bintang, ada yang sembah dewa-dewa yang mereka anggap dewa itu biasanya malaikat atau jin. Kalau kita alhamdulillah lahir dalam keadaan Islam, sudah diajarkan Tuhanmu satu namanya Allah, ini utusannya, ini kitabnya, tinggal dipelajari. Dan memang syariat yang Allah terapkan dalam hidup kita itu menunjukkan tentang kebenaran keberadaannya. Karena semua yang diperintahkan dalam agama, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, memaafkan orang lain, apa saja, membantu orang susah, jenguk orang sakit, semuanya baik-baik yang di mata manusia memang disukai oleh manusia. Kemudian yang dilarang semuanya buruk-buruk. Misalnya mencuri, menggunjing, memfitnah, memukul, membunuh. Jadi kalau kita pertemukan semua itu, kita akan kembali memang kepada kebenaran adanya Sang Pencipta Allah. Itu pondasi dasar. Dan yang sedang kita sembah, yang sedang kita ingin jadikan sebagai judul kita ini, cukuplah Allah bagiku, itu memang betul-betul zat yang memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Sekarang saya minta kita buka aplikasi Al-Quran kita, coba lihat, buka surah Al-Hasyr, surah nomor 59, di dua ayatnya, ayat 23 dan ayat 24. Kita coba mengenal lebih jauh siapa sebenarnya Tuhan kita ini, sehingga nanti pointernya terakhir sekali, closing daripada tema kita, oh memang betul saya sangat pantas untuk bergantung dan menjadikan Allah saja tempat saya bergantung. Kalau ada orang di depan mata kita
Kita berharap orang ini bisa menghormati kita. Orang itu, misalnya kalau pasangan hidup kita berharap mencintai kita, atau teman-teman memuliakan kita, maka pastikan yang ciptakan orang itu adalah Allah. Dan yang bisa membuat dia memenuhi apa yang kita inginkan, itu juga Allah. Kalau ada seorang yang jahat di depan mata kita, yang ciptakan, pencipta dia Allah. Dan yang bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya dia hanya Allah. Dinukil sebuah kisah sebelum kita baca surah Al-Hasyr. Sa'id bin Musayyib rahimahullah pernah datang dalam majlisnya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini kalau kita lihat sejarahnya, orang yang paling kejam dalam Islam itu. Seorang penguasa pada masa itu, siapa saja yang tidak sependapat sama dia bisa dibunuh. Dia tidak peduli ulama atau bukan ulama. Orang itu benar atau salah, bagi dia tidak cocok maka dia bunuh. Dan satu waktu pernah dipanggil Sa'id bin Musayyib dan orang semua tahu ini berarti akan sudah meninggal dunia. Waktu dia masuk, sempat dia komat-kamitkan mulutnya, Sa'id bin Musayyib, lalu kemudian dia masuk. Uniknya, pertama kali terjadi di majlis Hajjaj bin Yusuf, dia berdiri, dia sambut di pintu gerbang istanahnya, dan dia merangkul, memegang tangannya Sa'id bin Musayyib, lalu kemudian diajak ke singgasananya. Duduk bersama, kemudian diajak ngobrol, ditanya hukum-hukum agama, lalu kemudian terakhir dia memberikan parfum termahalnya itu ke jenggot atau ke tangannya Sa'id. Subhanallah, keluarlah dia. Orang semua penasaran, ada apa? Kenapa pertama kali Hajjaj berbuat baik seperti ini pada orang yang sudah dia undang? Biasanya kalau undang seperti ini bisa terjebak, bisa dibunuh gitu. Dan sudah tidak pulang ke keluarganya lagi. Maka ada seorang yang bertanya, apa yang anda ucapkan pada saat anda masuk ke dalam majlis Hajjaj sehingga Hajjaj begitu lunak? Belum pernah kami lihat dia seperti itu sebelumnya. Maka dia mengatakan, saya mengatakan doa, ya Allah, zat yang kami imani, jadikanlah kejahatan dan kekerasan orang ini sebagai kasih sayang untukku. Hanya itu saja. Lalu tiba-tiba penjahat yang luar biasa ini bisa berubah menjadi orang yang sangat baik dengan dia. Itu bukan hanya manusia, kejahatan jin, hewan-hewan buas, semua bisa kita terselamatkan asal kita hanya minta kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ketika kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung, maka hidup jadi lebih ringan. Tapi bagaimana caranya agar keyakinan itu terus tumbuh? Caranya adalah dengan mengenal Allah lebih dekat. Mari kita masuk ke sesi yang ketiga untuk menyadari betapa pentingnya mengenal Allah agar iman kita semakin kokoh. Kita sekarang baca surah Al-Hasyr, saya akan bacakan ayatnya di mana Allah memperkenalkan di antara sifat-sifatnya, bukan semuanya. Yang bunyinya, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Yang artinya, dialah Allah. Siapa Allah itu yang kita sembah? Yang kita kalau salat bina Allahu Akbar, dari kecil kita dengar dari orang tua kita, kalau kita lihat dalam keadaan Islam Allah, semua ustadz kiai menyampaikan Allah dalam khutbah mereka, ceramah mereka diperkenalkan. Allah mengatakan yang tiada Tuhan selain Dia. Gak usah cari yang lain, sesembahan yang lain, tempat bergantung yang lain, tempat manja yang lain, tempat memohon yang lain. Dia Tuhan satu-satunya. Lalu disebutkan Sang Raja. Maksudnya tafsirnya Sang Raja yang sebenarnya. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, nanti kalau sudah ditutup sangkakala yang pertama dan semua makhluk sudah binasa, maka Allah Azza wa Jalla akan berfirman mengatakan, Anal Malik, aina mulukud dunia. Sayalah raja yang sebenarnya, sayalah raja yang sebenarnya. Mana raja-raja dunia? Di hari kiamat nanti raja-raja dunia semuanya pada menundukkan kepala mereka di depan Sang Raja yang sebenarnya. Kita sedang berinteraksi dengan pemilik dan penguasa alam semesta ini. Jangan dikecilkan perkara ini. Banyak di antara kita mengecilkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya memperkecil sya'an atau kedudukan Allah ini. Kalau dia sakit, yang paling pertama difikirkan adalah dokter dan obat. Kalau sudah 30 dokter tidak bisa menyembuhkan dia, baru dia sholat malam. Baru dia umroh tawaf untuk minta diberikan jalan keluar.
oleh Allah atau dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengajarkan kepada kita berdoa atau manja. Doa itu sebenarnya curhat, manja, mohon, merengek sama Allah. Itu di sebelum aktivitas. Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum pakai baju berdoa, sebelum keluar rumah berdoa, mungkin suami istri berinteraksi biologis berdoa, berdoa semuanya agar minta dulu kepada Allah, nanti Allah jadikan apa yang kita harapkan itu ya kita bisa dapatkan. Allah jadikan dokter dan resep itu menjadi penyebab kita sembuh misalnya. Contoh, nah seperti itu. Dan ini luar biasa, di sini Allah memperkenalkan dialah raja yang sebenarnya, penguasa semua alam semesta ini. Lalu dikatakan dia maha suci, suci dari segala macam yang berisi kekurangan. Kayak di manusia, di alam manusia ini ngantuk, lapar, capek, sakit, sedih, itu semuanya kekurangan. Allah selamat dan tidak ada dari semua itu. Ya, tidak ada di Allah Subhanahu Wa Taala semua itu. Kemudian disebutkan selanjutnya yang maha sejahtera. Di dalam bahasa Indonesia pun ini sejahtera itu dibahasakan kalau orang sudah punya sumber income dan sudah tidak punya kekurangan sama sekali. Dia sudah tidak perlu berpikir lagi, tidak perlu bekerja, semuanya sudah ada. Itu baru dibahasakan sejahtera. Mungkin orang itu, orang tuanya meninggal dan meninggalkan perusahaan, harta yang melimpah pada dia tinggal menikmati saja. Itu baru orang dikatakan sejahtera. Kalau orang masih cari pekerjaan, cari tambahan income, ini belum sejahtera. Jadi tidak akan pernah ada kekurangan karena tidak butuh lagi. Itu diistilahkan dengan sejahtera. Allah itu maha sejahtera. Semua makhluknya diberikan makan dan kebutuhannya tanpa mengurangi sedikit pun dari stok ya yang Allah miliki. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam dalam sebuah riwayat disebutkan, beliau pernah berkata, saya ingin pada hari ini memberikan makan semua makhluknya Allah sebagai tanda syukur kepadanya. Lalu dia suruh semua dayang-dayangnya, tukang masak di istananya, dari manusia dan jin pun terlibat, buat makanan yang paling banyak. Dibuatlah makanan bergunung-gunung. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, mulai hari ini saya akan memberikan makan semua makhluknya Allah, dan saya akan mulai dari prajurit-prajurit saya, dan saya akan mulai dari golongan burung-burung saja. Burung dulu, kemudian pindah baru hewan-hewan lain, baru pindah ke manusia, baru pindah ke jin. Pas golongan burung disuruh untuk memakan makanan stok yang dibuat, habis semuanya. Lalu Nabi Sulaiman bilang sama dayang-dayangnya, masak lagi. Ini baru golongan burung sudah habis semuanya. Mereka mengatakan kami sudah tidak mampu lagi. Bahan-bahannya sudah habis, tenaga kami sudah habis. Kalau mau besok kami bisa lakukan. Maka di saat itu Allah membuat Nabi Sulaiman sadar sambil dia mengatakan maha suci Allah yang terus memberikan makan makhluknya tanpa pernah habis stoknya. Air tidak pernah habis, buah-buahan tidak pernah habis. Dan Allah memberikan dengan kemahakuasaannya, kita makan sedikit saja, itu kalorinya sudah sangat besar, sudah cukup. Kita makan sepiring nasi misalnya, seharian sudah cukup untuk hidup. Misalnya, kita minum segelas air, cukup sebenarnya itu satu hari misalnya. Bahkan kalau berlebihan, mohon maaf mungkin akan membuat badan kita gemuk dan segala macam itu. Karena memang sebenarnya Allah memudahkan buat kita agar tidak perlu terlalu banyak ya untuk makan dan minum contohnya. Ya. Alhamdulillah, semakin kita mengenal Allah, semakin kita sadar tidak ada yang mustahil baginya. Sakit bisa Allah sembuhkan, rezeki bisa Allah lapangkan, jalan yang buntu bisa Allah bukakan. Dan disinilah letak rahasia terbesar dalam hidup, hanya bergantung kepada Allah. Mari kita lanjut ke sesi yang terakhir untuk merenungkannya bersama. Penjelasan terakhir dari Ustadz Khalid Basalamah. Walillahi mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fahamilah, yakinilah, kepunyaan Allah lah kerajaan seluruh langit dan bumi ini. Cuma satu pemiliknya. Dan dia maha perkasa dan kuasa terhadap segala sesuatunya. Dia mampu mengerjakan apa saja. Biarpun dokter sudah mengatakan penyakit ibu gak bisa sembuh, sembuh sama Allah. Ya. Jadi poin ini, makanya sebelum ke dokter doa dulu kepada Allah, nanti Allah akan mudahkan. Ya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz dari mana saya tahu kalau doa saya diijabah sama Allah?
Allah akan memberikan ijabah sesuai dengan sistem yang sudah Allah buat, dikenal dengan sunnatullah. Misalnya ibu lagi lapar, ibu bilang, ya Allah hilangkan lapar saya. Memang laparnya gak hilang langsung. Sebenarnya Allah mampu melakukannya, tapi Allah sudah buat sebuah sistem agar kita manusia melalui sistem itu. Kita akhirnya terfikir mau makan apa, dikunyah dulu, ditelan dulu, diproses di usus, baru kemudian laparnya hilang. Kita nggak sakit, Allah buat kita ngantuk, istirahat dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu kita minta, ya Allah mudahin jodoh buat saya. Allah nggak akan lemparin pasangan dari langit. Ya, tapi tiba-tiba ada yang melamar, ada yang suka, ada orang tua tawarin anaknya. Kita minta rezeki, Allah nggak akan lemparin duit dari langit. Tapi kita tiba-tiba ada yang teman yang ajak bekerja sama, bisnis, atau kita dapat proyek apa gitu ya. Itu semua sinyal-sinyal rezeki yang perlunya kita fahami. Nah seperti itu sistem yang Allah berikan. Jadi kita sedang bermuamalah, berinteraksi dengan Raja pemilik alam semesta ini. Agungkan itu dalam diri kita. Kemudian selanjutnya dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 116. Surah nomor 9 ayat 116, Allah juga berfirman, Innallaha lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Jadi surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 116, artinya sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi ini. Dia menghidupkan dan mematikan. Hanya Allah saja yang menghidupkan dan mematikan. Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Kemudian juga kita bisa lihat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Hajj agar kita berfikir. Surah nomor 22 ayat 73 ya, sampai 74. Ayat ini setiap kali saya baca subhanallah saya merasa merenung lagi ya. Bagaimana dahsyatnya Allah memberikan contoh ini. Agar jangan lagi menyeru selain Allah. Pergi dukun, pakai jimat, minta-minta pada jin yang tidak masuk akal. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 73 sampai 74, ya ayuhan nas duriba mathalun fassami'u lah. Wahai manusia, telah diberikan perumpamaan. Semua manusia diajak berfikir dari suku manapun, ya, laki-laki dan perempuan, muda dan tua, muslim atau bukan orang muslim. Allah Al-Quran mengajak berbicara, Allah mengajak kita berpikir semuanya. Hai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan, dengarkan baik-baik, renungi baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Semua yang kalian seru selain Allah, patung, dewa, pohon, bintang, apa saja, mereka tidak akan pernah bisa. Perhatikan bahasa Arab situ ada la yakhluq. Dalam bahasa Arab itu ada tiga kata yang bisa dipakai untuk mengatakan tidak. Ada la saja, itu artinya tidak. Ada lam sama mim, dibaca lam, tidak pernah. Ada lam sama nun, lan, artinya tidak akan pernah. Allah gunakan lan di sini. La yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Mereka tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat walaupun mereka berkumpul semuanya. Seluruh jin dan manusia bersatu. Tidak usah terlalu jauh-jauh sana. Kita aja di ruangan sini mau ciptakan seekor lalat tidak bakal bisa. Ya. Lalu kata Allah, wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastankithuhu min. Kalau lalat itu curi sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Ini kita punya segelas susu, datang lalat ambil setetes susu lalu dia terbang. Kita bisa kejar, kita bisa ambil kembali. Nggak, Allah bilang, kalau lalat curi sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa mengambilnya kembali. Da'ufat talibu wal matlub. Sungguh lemah yang meminta dan yang diminta itu. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dari kajian hari ini kita belajar bahwa hidup penuh keajaiban hanya akan datang jika kita menumbuhkan keyakinan kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai penolong kita, karena tidak ada yang mustahil baginya.
Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk terus bertawakal, semakin mengenal Allah, dan tidak pernah menggantungkan hati kita kepada selainnya. Dan semoga Allah juga berikan kesehatan, keberkahan, dan balasan pahala yang tiada putus untuk guru kita, Ustadz Khalid Basalamah, atas ilmu yang beliau ajarkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.